Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Ilmi Zairah dari kelompok 9 offering P8 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan landasan yang menjadi pokok pengembangan kurikulum. Kurikulum ialah seperangkat program yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum agar kurikulum yang diajukan dapat menjadi bahan ajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan yang menjadi pokok pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Di sini landasan filosofis menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Artinya, filsafat yang dianut akan memengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri. Pengembangan kurikulum didasarkan pada falsafah bangsa, yakni Pancasila. Pengembangan kurikulum merefleksikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, landasan psikologi. Di sini peserta didik merupakan sasaran dari kurikulum. Psikologi merupakan sesuatu yang penting dipertimbangkan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama, psikologi perkembangan yang mempelajari perilaku individu dan perkembangannya. Yang kedua, psikologi belajar yang mempelajari hakikat belajar dan teori belajar dan perilaku dalam belajar. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Sosial budaya termasuk tatanan nilai dan kehidupan masyarakat yang masih ada khususnya pada masyarakat pedesaan. Landasan sosial budaya ini juga penting dalam perkembangan kurikulum. Contohnya adanya kurikulum muatan lokal seperti bahasa daerah di wilayah masing-masing. Dan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dunia dalam perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi semakin hari semakin cepat yang memberikan pengaruh besar pada kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada iptek agar tidak tertinggal dengan kemajuan iptek yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatma Nugrasanto Wicaksono. Di sini saya akan membahas tentang komponen perkembangan kurikulum. Komponen perkembangan kurikulum dibagi menjadi 4 bagian secara umum. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, tujuan pembelajaran, dan tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Di sini maksudnya adalah dalam tujuan pendidikan nasional ini semuanya merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di alinea 4 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam hal ini pemerintah mengupayakan pendidikan nasional itu harus sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi-generasi yang unggul dan berkualitas. Tujuan institusional yaitu berupa standar kompetensi kelulusan di setiap jenjang pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah kurikulum di setiap jenjang memiliki standar kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam hal ini, tujuannya adalah agar mereka paham dan mampu untuk melanjutkan di jenjang berikutnya. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Di dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menguasai mata pelajaran tertentu di sebuah bidang dengan bantuan seorang pendidik. Tujuan kurikuler merupakan sebuah pencapaian di sebuah bidang, kemudian didukung dan diarahkan oleh pendidik untuk tercapainya tujuan institusional. Komponen isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan langsung dengan peserta didik, menyangkut hasil belajar, semua aspek-aspek baik yang berhubungan dengan materi pembelajaran, dan aktivitas peserta didik. Komponen kurikulum merupakan implementasi sebuah kurikulum di mana pelaksanaannya mengarah pada pendekatan guna mengetahui sebuah metode pembelajaran tepat bagi peserta didik. Komponen kurikulum secara khusus dibagi menjadi 3 bagian. Komponen isi kurikulum, komponen metode kurikulum, dan komponen evaluasi kurikulum. Dimensi 1 terdapat normatif dan sumatif. Normatif merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan
secara terus-menerus sepanjang kurikulum berlangsung dengan cara mengumpulkan data. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kendala sedini mungkin. Kemudian yang kedua adalah sumatif. Merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan di akhir kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebuah keefektifan kurikulum tersebut. Dimensi 2, terdapat proses dan produk. Di dalam proses, evaluasi lebih menekankan kepada metode guna mengetahui permasalahan, mengetahui kebermanfaatan, mengetahui keefektifan. Komponen evaluasi kurikulum ditinjau dari 3 bagian, yaitu dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Dimensi 1 terdapat normatif dan sumatif. Normatif merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang kurikulum berlangsung dengan cara mengumpulkan data. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kendala sedini mungkin. Kemudian yang kedua adalah sumatif. Merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan di akhir kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebuah keefektifan kurikulum tersebut. Dimensi 2, terdapat proses dan produk. Di dalam proses, evaluasi lebih menekankan kepada metode guna mengetahui permasalahan, mengetahui kebermanfaatan, mengetahui keefektifan dalam sebuah penerapannya. Berikutnya adalah produk. Merupakan sebuah hasil nyata yang dapat dijadikan sebagai output seperti silabus, RPP, makalah, dan sebagainya. Dimensi 3 terdapat operasi dan hasil belajar siswa. Di dalam operasi, evaluasi dilakukan lebih menekankan kepada proses pengembangan kurikulum, meliputi pengawasan, administrasi, dan sebagainya. Hasil belajar siswa, evaluasi lebih ditekankan kepada pencapaian yang dapat dicapai oleh setiap individu berdasarkan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dapat dikatakan sebagai aturan pengembangan kurikulum yang mempunyai tujuan agar kurikulum yang dihasilkan itu sesuai dengan semua pihak, yakni peserta didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini berkenaan dengan kesesuaian komponen antara isi, tujuan, strategi, dan evaluasi. Ada 2 macam relevansi yang dimiliki oleh kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam. Relevansi keluar yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu yang hendaknya itu harus relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Adapun relevansi di dalam yaitu adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini berkenaan dengan kebebasan atau keluasan seorang guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini berkenaan dengan kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dan jenjang sekolah serta tingkatan kelas. Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan kurikulum sehingga dapat mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum itu harus mudah untuk dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana dan biaya relatif murah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan menghasilkan sesuatu yang dapat membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Keberhasilan kurikulum harus diperhatikan, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Keberhasilan kuantitas dapat ditinjau dari komponen-komponen kurikulum, seperti tujuan,
isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitasnya dapat dilihat dari hasil kurikulum yang sudah ada. Yang keenam dan yang terakhir yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus ini perlu diperhatikan, antara lain prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguasaan integritas nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, setiap perkembangan kurikulum dapat diikat oleh ketentuan dan hukum, sehingga dalam pengembangannya mempunyai arah yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Selanjutnya akan membahas tentang model-model perkembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dwi Ardiansyah. Untuk selanjutnya adalah model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum yang dimana pengembangan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun sekolah. Selanjutnya adalah macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model Taylor. Pada model Taylor ini pengembangan kurikulum difokuskan pada fase perencanaan. Yang kedua model Taba. Pada model Taba ini kurikulum itu harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan kepada pihak berwenang. Yang ketiga adalah model Wheeler. Pada model Wheeler ini menggunakan proses 6 lingkar yang setiap elemennya saling berhubungan dan bergantungan. Yang keempat adalah model Nichols. Pada model Nichols ini difokuskan pada analisis situasi. Yang kelima adalah model Skillback. Pada model Skillback ini, pengembangan kurikulum itu mendahulukan suatu elemen yang disusun secara urutan dan sesuai dengan anjuran model rasional. Yang terakhir adalah model Sailer. Pada model Sailer ini harus menetapkan tujuan khusus yang akan mereka capai.